Kita buktikan Gus ya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnatani finnasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kalau melakukan dua perkara itu bisa kafir. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, menghina nasab, mencela nasab. Yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ketika kita membaca di dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Jami'is Shaghir, juz 1 halaman 33 contohnya ya, mengenai at-ta'nu fil ansab, tentang penghinaan sebuah nasab. Di sana diterangkan, ay al-wuqu' fi a'rabin nas binahwi qadah fi nasabin thabata fi zahiri syar'i. Jadi, maksud dari mencela nasab ialah berarti menyerang kehormatan orang lain dengan cara mencela nasab garis keturunan yang telah ditetapkan secara zahir oleh syariat. Jadi kalau sudah secara zahir oleh syariat sudah ditetapkan bahwa nasab si fulan sahih kepada Rasulullah, lalu dia mencela, mengatakan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah, maka dia adalah at-ta'in. Dia adalah sang pencela nasab sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis barusan. Dan juga dikuatkan di dalam kitab Faidul Qadir, juz 1 halaman 462. Di sana dikatakan at-ta'nu fil ansab ayil wuqu' fiha binahwi dham wa 'aib bi ayyaqadah fi nasabi ahadin minan nas fayaqulu laysa huwa min dzurriyyati fulan wa dzalika haram wa dzalika yahrumu li'annahu hujumun 'alal ghaibi wa dukhulun fi ma la ya'ni wal ansab la tu'rafu illa min ahliha. Jadi mencela nasab yaitu mencela dan menghina keturunan seseorang dengan mengatakan bahwa dia bukan dari keturunan si fulan, habaib bukan keturunan Rasulullah. Hal ini diharamkan. Kenapa? Karena itu merupakan tindakan yang menyerang terhadap hal yang gaib dan memasuki urusan orang lain yang gak ada kaitannya. Jadi itu perkataan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Maka dari itu qala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan wa hadza amrun yansha'u minan nafasah fi annahu la yuridu ay yara ahadan kamilan wa dzalika linuqsanihi fi nafsihi. Jadi nasab itu hanya diketahui oleh ahlinya. Nasab itu hanya diketahui oleh ahli nasab. Yang gak pernah belajar nasab, gak pernah punya guru nasab, gak usah sok-sokan jadi ahli nasab. Seperti anak kelas TK mau membahas kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ini kan lucu saudara, gitu loh. Nah, kenapa Ibnu Arabi ini berkata begini? Ini adalah perkara yang timbul dari sifat dengki, kata Imam Ibnu Arabi. Karena seseorang tidak ingin melihat orang lain sempurna. Dan itu karena kekurangannya sendiri. Jadi orang ya yang suka mengatakan dia bukan keturunan Rasulullah, dia bukan keturunan fulan. Padahal secara zahirnya syariat para ulama banyak yang menetapkan bahwa Sadah Ba'alawi keturunan Rasulullah. Orang yang seperti ini kata Ibnu Arabi adalah orang yang hasud, orang yang hasad, dengki, iri melihat orang lain lebih sempurna daripada dia, iri melihat para habaib jamaahnya lebih banyak daripada dia, iri ketika habaib lebih dihormati daripada dia, saudara. Itu hal yang penyakit hati itu. Sudahlah, jauh dari kata ilmiah. Jangan sok-sokan lalu mendudukkan Kiai Imad seperti peneliti. Kitab Kiai Imad itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar dalilnya cuma satu. Apa? La yadhkuru, la yadhkuru, la yadhkuru, la yadhkuru. Gak disebutkan. Sejak kapan la yadhkuru itu bisa menjadi istidlal? Apa bedanya sama orang-orang Wahabi? Tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, dolalah. Tidak ada di zaman sahabat berarti bid'ah, dolalah, haram, finar. Kan apa bedanya sama orang-orang Wahabi kalau seperti itu? La yadhkuru, la yadhkuru. Tidak disebutkan, berarti dia bukan anaknya dia. Fulan bukan anaknya Fulan karena tidak disebutkan. Ini dalil macam apa ini? Ada tadi Basul Masail kayak gitu dalil itu. Ngajinya di mana sih? Gitu loh. Bahkan di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 87 yang dimaksud dengan mencela, menghina, memaki nasab orang lain, wa huwa at-ta'nu fi nasabin muayyanin ma'a tawdihi sababit ta'ni. Misal, nasabu fulanin ila 'allan batilun
alimna li'annana ma'alimna fi waladi allan ibnan ismuhu fulan au qauluhum nasabu bani fulan ila alil bait batil li'annahum lam yashtahiru bih bal ishtaharu binasabin akhar. Jadi ini kan contoh kan, ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Ki Imad, yaitu mencela nasab tertentu dengan memberikan alasan untuk celaan tersebut. Contoh, nasab si fulan kepada si Allan adalah batil, nasab Habaib Ba'alawi batil. Karena kita tidak mengetahui bahwa di antara keturunan si Allan ada anak yang bernama si fulan. Tidak ada Abdullah sebagai putra Ahmad. Nah, mirip ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Imad. Atau mereka mengatakan nasab Bani Fulan kepada Ahlul Bait adalah batil. Nah, ini kan sudah terjadi gitu loh. Ini adalah contoh at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Jangan kemudian sok-sokan mau menjadi peneliti, saudara. Kalau dalilnya cuma satu, la yadhkuruh, gak disebutkan. Sejak kapan la yadhkuruh ini menjadi istidlal dari kalangan para ulama di dalam ilmu nasab untuk membatalkan nasab orang? La yadhkuruh, la yadhkuruh, la yadhkuruh. Mirip-mirip kayak Wahabi gitu loh. Tidak ada di zaman Nabi, bid'ah dhalalah kan gitu kan. Gitu-gitu aja kan. Itu mau disebut peneliti. Cuma la yadhkuruh itu mau disebut peneliti. Pret. Dan teman-teman, ya ikhwani, kalau kita baca juga di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 90, di sana jelas dikatakan wa bi syaklin amin in thabata an-nasabu wa aqama sahibuhu al-bayyinah asy-syar'iyyah fatta'nul ghair mufassar la yanzilu bihi ila al-batil abada madama hunaka man yuthbituhu fayabqa mutaraddidan bainal maqbul wad dha'if ala hasabi halil ta'in wa itqanihi wa ilmihi bihalin nasab. Jadi, kalau kita lihat secara umum, jika nasab telah terbukti dan pemiliknya telah memenuhi syarat-syarat syar'i, maka bantahan yang tidak dijelaskan tidak akan dapat menggugurkan selama ada yang menetapkannya, selama ada yang mengifbatnya. Oleh karena itu, dia tetap dalam keraguan antara yang diterima dan yang lemah, tergantung pada kondisi pembantah, keahlian dan pengetahuannya tentang keadaan nasab tersebut. Kalau cuma hanya bermodal la yadhkuru, tidak disebutkan, itu bukan peneliti namanya, itu bukan ahli namanya, itu cuma comot-comot gitu. Gak ada peneliti itu, cuma kelas la yadhkuru, itu apa itu? Jadi, walhasil, apa yang telah Al-Fakir sampaikan sudah memenuhi kriteria bahwa Kiai Imad adalah at-ta'in. Sampean ingat enggak ketika Kiai Imad mengatakan haram mencium tangan para habaib? Anda ingat tidak ketika Kiai Imad mengatakan haram menikahkan anak kita dengan mereka? Jangan menikahkan lagi anak kita dengan mereka. Sampean ingat enggak ketika tidak usah baca Rotibul Haddad lagi, Rotibul Atos lagi, NU punya rotib sendiri? Ini kan narasi-narasi yang kemudian berbau provokasi, provokator. Gitu. Setelah menonton cuplikan di video sebelumnya, maka jelas bagi kita semua betapa angkuhnya mereka yang dengan mudahnya menghina nasab para Habib. Mereka dengan sombongnya berkata kalau mencela nasab Habib itu tidak ada dalilnya, tidak ada ancamannya dan tidak berdosa. Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin mereka begitu berani mengucapkan hal-hal seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan dengan sangat jelas dalam hadisnya tentang besarnya dosa menyerang nasab seseorang. Lihatlah betapa arogannya pemikiran mereka. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa nasab para Habib yang mereka serang itu ialah nasab yang sudah disepakati oleh seluruh ulama nasab di dunia, bahkan dari dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana mungkin mereka dengan entengnya mencela keturunan dari manusia paling mulia yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Betapa ironisnya ketika mereka mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi di sisi lain dengan mudahnya mencela keturunan beliau. Apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah ini yang dinamakan mengikuti sunnah? Sungguh ini adalah kesombongan dan kebodohan yang nyata. Dan yang lebih menyedihkan, mereka berbicara seolah-olah mereka lebih tahu dari para ulama nasab yang telah sepakat tentang keharaman mencela nasab seseorang, apalagi nasab yang mulia. Mereka seakan-akan tidak pernah membaca bagaimana para salafun saleh terdahulu yang sangat menghormati dan memuliakan para keturunan Rasulullah.
Sungguh ini adalah bentuk kesombongan yang sangat berbahaya. Mereka tidak hanya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga membanggakan kebodohan mereka sendiri dengan mengklaim tidak ada dalil tentang hal ini. Padahal bukankah Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa kesombongan itu menghalangi seseorang masuk surga walaupun sebesar biji sawi. Hingga pada akhirnya kita hanya bisa berdoa, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka yang masih bersikap seperti ini. Semoga mereka segera sadar bahwa mencela nasab siapapun, apalagi nasab para habib, adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.